Halo guys, selamat datang di Nice Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul Legend of Snake. Rilisan tahun 2021, film ini menceritakan seorang Dewi Langit yang diturunkan ke dunia karena melanggar aturan. Tentunya kehidupan dunia yang fana sangat berbeda dengan kehidupan para dewa, di mana ia jatuh cinta dengan siluman ular putih. Di sisi lain harus melindungi diri dari iblis yang tidak menginginkan keberadaannya. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang wanita cantik bernama Jing Yao yang sedang melepaskan lelah dari kesibukannya mencari tanaman obat. Dahulu Jiang Yao adalah seorang dewi yang menjaga istana Nua dan merupakan dewa ke-14 yaitu dewa petir. Tepatnya 500 tahun yang lalu, ia diturunkan ke dunia karena menyelamatkan seekor ular putih yang mana tindakan tersebut melanggar aturan langit. Terlihat Jiang Yao sedang menaiki tebing untuk mengambil tanaman ginseng, namun saat itu seekor ular mematoknya hingga terjatuh dari tebing. Dan inilah Legend of Snake. Jiang Yao diselamatkan oleh pria tampan bernama Long Ting, yang mana Long Ting adalah siluman ular putih yang menjaga gunung Changbai. Selama ribuan tahun ia bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya agar bisa melawan para iblis. Namun kekuatan yang didapatkan belumlah cukup. Long Ting perlu menggunakan tubuh Jing Yao agar meditasinya sempurna. Ia menanamkan bunga peri di tubuh Jing Yao dan menunggunya sampai mekar. Bunga itu akan mekar seiring banyaknya perbuatan baik yang dilakukan. Kemudian menandatangani kontrak kerjasama yang sepihak tanpa persetujuan Jing Yao. Di perjalanan pulang, Jing Yao diserang pasukan bertopeng dengan pakaian serba hitam. Tidak ada yang tahu siapakah orang-orang itu dan dari mana asalnya. Pria bernama Devang yang merupakan siluman burung phoenix datang melindunginya. Terlihat pasukan bertopeng tadi melapor pada wanita bernama Yuntian atas kegagalannya menangkap Jing Yao. Sesuai aturan, jika gagal maka jiwanya akan diserap oleh ratu iblis bernama Yin Hua. Ini dia orangnya. Cerita Jing Yao menandatangani kontrak kerjasama dengan siluman ular pun terdengar sampai di telinga gurunya yang bernama Guru Shu Tao. Guru Shu meminta Jing Yao membatalkan kontrak itu karena sejak zaman kuno mereka tidak pernah terlibat hubungan apapun dengan para siluman yang terkenal sangat jahat. Karena tidak ingin diusir dari desa Baichao, Jing Yao berjanji akan mencari cara untuk memutuskan kontrak. Terlebih ia adalah seorang dokter yang sangat dicintai warga desa. Namun saat pertemuan, Long Ting tidak merespon apa-apa. Ia mengatakan bahwa kontrak bukanlah permainan anak-anak yang seenaknya dibatalkan. Entah apa maksud Long Ting di balik itu semua. Yang jelas, membuat Jing Yao merasa kesal dan harus mencari cara lain untuk menepati janjinya pada Guru Shu. Namun sesuai kontrak, Jing Yao harus membantu Long Ting selama latihan agar bisa membunuh iblis bersama-sama. Saat itu Yuntian turun tangan untuk menangkap Jing Yao, namun Long Ting berhasil mengalahkannya dan iblis itu pun melarikan diri. Melihat sikap Long Ting yang sangat peduli dengannya, perlahan Jing Yao mulai merasa nyaman. Seorang pria bernama Wang Jimmo memberitahu Guru Shu kalau istrinya mendapat penyakit yang aneh. Ia memohon agar istrinya bisa diselamatkan. Jing Yao saat itu bersedia mengobati istri Wang, mengingat tugasnya sebagai dokter harus mengobati warga yang terkena penyakit. Di samping itu, ia mengetahui berbagai macam penyakit langka. Singkat cerita, Jing Yao bersama Long Ting menuju desa Wang. Di sana ada sebuah pertunjukan musik dan tarian. Long Ting menyadari kalau orang-orang itu bukanlah manusia, melainkan siluman yang sedang menyamar. Namun hal itu tidak diketahui Jing Yao. Wang mengajak mereka menuju kamar istrinya dan mengintip melalui lubang pintu. Ternyata istri Wang sedang dirasuki dan dikendalikan roh jahat. Semua itu adalah ulah Yuntian. Berbagai macam cara dilakukan agar bisa menjebak dan menangkap Jing Yao. Namun karena keberadaan Long Ting di sisi Jing Yao, semua usahanya gagal.
Yuntian menghancurkan konsentrasi keduanya dan menghasut Jingyao agar membunuh Longting dengan sebilah pisau. Namun Jingyao bisa mengendalikan dirinya dan menyerang balik Yuntian. Longting kemudian membawa Jingyao ke sebuah danau. Di sana mereka saling bertukar cerita. Jingyao akhirnya tahu kalau siluman tidak pernah makan dan minum selama hidupnya. Secara diam-diam, Jingyao mulai jatuh cinta dengan sosok Longting. Ia berpura-pura terjatuh untuk mengetes rasa kepedulian Longting. Di sisi lain, Yuntian memohon pada Yinhua, si ratu iblis, agar diberikan kesempatan sekali lagi untuk menebus kegagalannya. Defang terlihat menjenguk Jingyao. Ia menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa melindungi Jingyao setiap saat. Devan ini adalah teman dekat Jingyao dan Guru Shu. Walaupun tergolong siluman, tapi ia memiliki hati yang baik. Di sisi lain, Longting merasa cemburu melihat keakraban mereka berdua. Keesokan harinya, mereka bertiga mendatangi sebuah desa yang diserang penyakit aneh di mana separuh muka korbannya membusuk. Jingyao tidak bisa mendeteksi penyakit tersebut dikarenakan kondisi peredaran darah setiap korbannya termasuk normal seperti tidak terjadi apa-apa. Di desanya itu juga terdapat tradisi aneh, di mana setiap 3 tahun sekali seorang wanita tercantik di desa akan dipersembahkan kepada Yujin. Yujin adalah dewa gunung yang berhati iblis dan tak segan-segan mengirim bencana apabila ada yang melanggar tradisi. Dan persembahan itu akan dilaksanakan 2 hari ke depan. Longting dan Defang sepakat bergandengan tangan melindungi Jingyao, mengingat Yujin sangatlah kuat bahkan jika mereka sudah menyatukan kekuatan. Di mata Yujin mereka bukanlah lawan yang sepadan. Secara diam-diam Jingyao mengintip Longting yang sedang mandi. Ia mengagumi ketampanan dan bentuk tubuhnya yang sempurna. Malamnya mereka berdua latihan bersama. Defang menyaksikan dari atap kuil dan termakan api cemburu. Ternyata diam-diam Defang juga mencintai Jingyao walaupun perasaannya tidak pernah diungkapkan. Itulah guys, kalau mencintai seseorang baiknya diungkapkan saja walaupun jawabannya sangat menyakitkan. Tapi setidaknya kamu mengetahui fakta daripada berlarut-larut mencintai seseorang yang tidak pernah mencintaimu. Aduh. Guru Shu menasihati Defang bahwa cinta, benci, dan kegilaan adalah sumber penderitaan dalam hidup. Jika tidak mampu mengendalikannya, maka kedamaian hati tidak akan pernah terasa. Karena kebaikan dan kemurahan hati Jingyao, ia mendatangi desa dan menjadikan dirinya sebagai tumbal yang akan dipersembahkan pada Yujin. Jingyao pun didandani dan berikan pakaian yang bagus. Namun, Longting dan Defang tidak setuju menyerahkan Jingyao ke tangan Yujin karena mereka sudah sepakat melindungi Jingyao. Apabila Jingyao jatuh ke tangan Yujin, maka sama saja dengan menyerah. Defang menyamar sebagai wanita persembahan kemudian dikirim ke istana Yujin. Namun di perjalanan Yuntian membunuh rombongan dan menculik Defang. Utusan Yujin sangat marah dan mengancam warga desa karena persembahannya tidak kunjung datang. Mau tidak mau, Jingyao merelakan dirinya dibawa ke istana Yujin demi keselamatan warga desa. Singkat cerita, Jingyao tiba di istana Yuji. Ia berniat meracuni Yujin tapi meminum racunnya sendiri lalu pingsan. Setelah sadar, Longting tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya. Melihat Longting disakiti, Jingyao seketika berubah jadi dewa petir. Hal itu terjadi secara spontan tanpa ia sadari. Kemudian berubah kembali menjadi wanita polos. Yujin melakukan itu semua karena ia mencari seorang wanita yang dicintainya selama ribuan tahun. Dan wanita itu adalah Jingyao. Yujin sudah mencintai Jingyao saat masih tinggal di istana Nuwa dan mereka berdua adalah keturunan dewa. Tapi sebelum mengatakan pada Jingyao, Longting lebih dulu membunuhnya. Saat itu Yuntian bersama pasukannya menyerang istana Yujin, di mana Longting terkena panah yang menembus dadanya. Beruntungnya masih sempat melarikan diri. Jingyao hendak mengobati luka Longting namun tidak menemukan luka apapun. Longting menjelaskan bahwa kekuatan cinta bisa menyembuhkan luka secara alami dan ia pun mendapatkan kecupan. Sesampainya di kuil, Jingyao mendapati semua warga desa sudah mati, dibunuh dan pelakunya adalah Yuntian. Ia berusaha menyelamatkan gurunya dengan bantuan Longting. Jingyao minta maaf karena tidak menepati janjinya. Namun gurunya tidak marah dan memberitahu kalau dulu ia adalah dewa yang diturunkan ke bumi dan dirawat oleh Guru Shu. Jingyao merasakan kalau Longting mencintainya hanya karena ia keturunan dewa.
Jing Yao sangat sedih, kemudian menampar Long Ting serta membatalkan kontrak kerja sama mereka. Jing Yao kemudian pergi menemui Yun Tian, menanyakan kenapa ia diburu sampai tega membunuh warga desa Bai Chao. Malam itu Guru Shu pun dibunuh. Sementara di penjara, Long Ting datang menyelamatkan Jing Yao dan Yun Tian berhasil kabur setelah menyerap jiwa saudaranya. Terlihat semua pengikut Yin Hua jiwanya sudah diserap dan mati. Tidak ada lagi ampunan karena berkali-kali gagal menangkap Jing Yao. Saat itu jiwa Yun Tian juga ikut diserap dan mati. Di waktu yang sama, Long Ting datang dan melihat Yin Hua sedang duduk sendirian. Ternyata mereka adalah teman baik dan sama-sama berasal dari keluarga siluman ular. Yin Hua menginginkan jiwa Jing Yao karena dengan menyerap jiwa keturunan dewa maka para iblis akan hidup abadi selamanya serta memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Pada awalnya, Long Ting memang mengincar jiwa Jing Yao dan menginginkan keabadian, tapi berubah pikiran setelah jatuh cinta. Sejak saat itulah ia berusaha melindungi Jing Yao dari kejahatan para iblis. Defang yang mengetahui bahwa Long Ting berteman baik dengan Yin Hua, lantas menyerangnya dengan penuh amarah. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Jing Yao datang menghentikan mereka berdua. Jing Yao mengatakan apakah Defang akan berkorban nyawa demi melindunginya, dan Defang mengatakan iya. Saat itulah Jing Yao menusukkan sebilah pisau ke perutnya. Ternyata itu bukan Jing Yao yang sebenarnya, melainkan Yin Hua yang berubah wujud menyerupai Jing Yao. Akhirnya Defang pun mati dan dibuang ke sungai. Yin Hua mengatakan kalau Long Ting tidak mampu membunuh Jing Yao, maka ia sendiri yang akan membunuhnya. Long Ting pun pergi menemui Jing Yao, di mana Jing Yao sudah lebih dulu menunggu kedatangannya. Dengan terbata-bata, Long Ting mendekati Jing Yao dan memeluknya dengan erat. Terlihat Long Ting mengeluarkan sebilah pisau yang akan ditusukkan ke punggung Jing Yao. Dan film pun selesai. Dari akhir film tadi, kemungkinan dua hal yang akan terjadi, yaitu Long Ting memilih hidup abadi dengan membunuh Jing Yao dan membalas kebaikan Yin Hua yang pernah menyelamatkan nyawanya, atau Long Ting melindungi Jing Yao, orang yang dicintainya, dan mengorbankan hidupnya dari Yin Hua. Terlepas dari itu semua, pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan mudah percaya dan terlena hanya karena perbuatan baik seseorang. Bisa saja orang itu mendekatimu dengan tujuan dan maksud tertentu. Oke guys, terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Sampai ketemu di video selanjutnya.